Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas 11 kesalahpahaman tentang Islam di mata dunia. 1. Islam adalah teroris. Kesalahpahaman terbesar dunia barat tentang Islam adalah mereka memberikan gambaran yang tidak adil dengan menghakimi Islam sebagai teroris dan memberi citra buruk dalam pandangan publik di media massa. Apapun itu yang mereka beritakan, faktanya Islam sangat menentang terorisme dan ekstremisme. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Islam bukanlah pihak yang memonopoli terorisme. Dalam berbagai agama pun pasti ada golongan yang ekstremis seperti ekstremis Hindu, ekstremis Kristen seperti KKK, dan lain-lain. Teroris itu tidak memiliki agama. Siapapun bisa berperilaku menjadi teroris dengan mengatakan Islam adalah teroris merupakan bentuk diskriminasi dan propaganda. 2. Islam disebarkan dengan pedang. Seorang sejarawan Lacy O'Leary menyatakan, pada akhirnya sejarahlah yang membuat semuanya jelas bahwa mitos yang mengatakan fanatisme muslim telah menyapu dataran dunia dan pemaksaan untuk masuk Islam di bawah ancaman pedang kepada mereka yang dikuasai muslim adalah mitos fantastis sesat yang menjadi kesalahan terbesar pihak barat yang pernah diungkapkan oleh para sejarawan. Tidak ada satu catatan pun dalam sejarah yang membuktikan penduduk atau orang-orang dipaksa masuk Islam dengan ancaman pedang. Lihatlah Indonesia ini, tentara Islam yang mana yang telah datang membawa pedang untuk memaksa masyarakat Indonesia masuk Islam. 3. Wanita tidak memiliki hak dalam Islam. Di zaman Arab Jahiliyah, mereka malu memiliki anak perempuan dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Lalu Islam hadir di tanah Arab. Sebuah ayat Al-Quran mengutuk keras perbuatan membunuh bayi perempuan. Islam telah banyak mengembalikan hak-hak asasi wanita kepada tempatnya yang benar. Dalam Islam, seorang wanita muslim punya hak untuk menolak dan menerima pinangan, dan punya hak untuk menuntut hak cerai. Tidak ada larangan dalam Islam wanita untuk keluar dari rumah dan berkendara di luar. Dalam hal pendidikan, Islam telah mewajibkan wanita muslim untuk mencari ilmu pengetahuan, dan bisa menjadi dosa apabila ia menolak seruan tersebut, dan wanita mendapatkan hak waris dalam Islam yang di zaman itu wanita tidak memperoleh hak apapun juga. 4. Muslim itu kejam dan barbar dalam perang. Jauh sebelum adanya piagam PBB, terdapat 10 peraturan yang harus ditaati oleh setiap tentara muslim. 1. Tidak boleh berkhianat. 2. Tidak boleh menyimpang dari jalan yang benar. 3. Tidak boleh memutilasi tubuh jenazah musuh. 4. Tidak boleh membunuh anak-anak. 5. Tidak boleh membunuh wanita. 6. Tidak boleh membunuh laki-laki lanjut usia. 7. Tidak boleh menebang dan membakar pepohonan. 8. Tidak boleh menghancurkan bangunan. 9. Tidak boleh menghancurkan ladang pertanian musuh terkecuali bila digunakan untuk makanan prajurit. 10. Tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengabdikan diri pada biara atau kuil atau biarawan. 5. Muhammad adalah seorang pedofilia. Memang benar Nabi Muhammad SAW menikahi seorang gadis yang berumur 9 tahun, namun bukan berarti pedofilia. Secara sejarah, definisi umur gadis yang layak untuk dinikahi diukur dari kapan ia mencapai masa pubertas.
Hal ini termaktub pula di dalam Injil dan bahkan masih diakui dan diterapkan hingga saat ini dalam mendeterminasi umur pernikahan yang layak bagi seorang gadis dimanapun di belahan bumi dunia ini. Dalam hukum Islam, bila seseorang wanita atau laki-laki sudah akil balik, berakal dan sudah pubertas, maka diperbolehkan menikah dan sudah berkewajiban untuk menjalankan hukum Islam. Dalam Islam tidak sah bila memaksakan seseorang untuk menikahi yang tidak disukainya. Jadi secara hukum adat dan hukum Islam, Nabi Muhammad tidak melanggar norma apapun, mengingat Aisyah sudah pubertas dan tidak ada paksaan, dan masyarakat Arab Quraisy zaman itu tak ada yang komplain karena memang itu telah menjadi tradisi bagi mereka. 6. Jihad adalah perang atas nama Tuhan. Arti jihad dalam bahasa Arab adalah berjuang keras atau berjuang sungguh-sungguh dalam Islam. Kata jihad digunakan untuk mendeskripsikannya sebagai pengabdian bersungguh-sungguh menuju jalan Tuhan. Ada banyak bentuk jihad, tetapi jihad terpenting adalah jihad al-nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad bil lisan, jihad untuk berani menyuarakan kebenaran, jihad bil yad, jihad dengan aksi, dan jihad bil saif, jihad dengan pedang. Siapapun yang menjalankan aktivitasnya untuk mengabdi kepada Allah kemudian ia mati, maka ia dinilai sebagai mati dalam jihad di jalan Allah atau disebut dengan syahid. Barang siapa yang mati saat menunaikan ibadah haji di Mekah, seorang wanita yang mati saat melahirkan, atau saat seseorang yang mati dalam tabrakan mobil saat hendak menuju masjid, dianggap sebagai mati dalam jihad di jalan Allah atau disebut juga dengan syahid. 7. Islam tidak toleran dengan agama lain. Kalangan barat percaya sama doktrin bunuhlah orang kafir atau kill the infidel adalah ideologi muslim yang harus ditegakkan dalam menghadapi kalangan non-muslim. Ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Islam menghormati dan memberikan kebebasan dalam beragama kepada non-Islam. Sebagaimana ayat berikut ini. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Terdapat banyak catatan sejarah yang membuktikan toleransi Islam terhadap agama lain, baik itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab di Yerusalem maupun Kekaisaran Ottoman. Semua dijamin kebebasannya seperti di Indonesia saat ini. 8. Anak-anak tidak punya hak dalam Islam. Anak-anak dalam hukum Islam punya beberapa hak, yaitu hak dilindungi, hak diasuh, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Islam sangat menekankan untuk mendidik anak dengan baik karena merupakan kewajiban orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka menjadi orang yang berakhlak dan beretika baik dan berlaku adil terhadap mereka. 9. Muslim membenci Yesus. Ada beberapa kesamaan referensi sejarah antara Islam dan Kristen. Banyak orang yang terkagum saat mengetahui bahwa sebenarnya dalam Islam, Yesus adalah salah satu dari nabi terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah seorang Muslim bila tidak mempercayai bahwa Yesus itu seorang Rasul yang dilahirkan dari seorang wanita yang masih perawan, dan Yesus dianugerahi dengan banyak mukjizat dari Tuhan. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Yesus dan ibunya Maria. Dalam Islam, Yesus bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Beliau hanya seorang laki-laki yang diutus Allah kepada Bani Israel untuk membawa pesan, sembahlah Allah yang Esa. 10. Muslim adalah Arab. Media Barat menggambarkan seorang Muslim itu bersorban gelap ala Arab dengan janggut yang panjang, yang sebenarnya gambaran dari bagian minoritas dari total komunitas Muslim yang ada di dunia. Bangsa Arab hanya 15% dari total populasi Muslim dunia.
Faktanya bangsa Timur Tengah berada di urutan ketiga setelah bangsa Afrika sebesar 27% dari total populasi muslim dunia, sedangkan peringkat pertama diduduki oleh bangsa Asia Timur sebesar 69%. Kesalahpahaman lainnya adalah mereka menganggap semua orang Arab adalah muslim. Walaupun mayoritas orang Arab adalah muslim, 75%, masih terdapat orang-orang Arab yang memeluk agama Kristen dan Yahudi. 11. Allah adalah dewa bagi orang Islam. Imajinasi dari kebanyakan orang Eropa menganggap Allah hanya sebagai dewa bagi orang Islam, bukan Tuhan yang dimaksud oleh umat Kristen dan Yahudi. Kebanyakan dari mereka terkejut setelah mendapat penjelasan bahwa Allah berarti Tuhan atau God, dan bahkan kalangan Arab Kristen pun menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Bila masih belum percaya, silakan ketik di Google Translate Allah dari bahasa Arab ke Hebrew adalah Elohim, ke bahasa Inggris adalah God, ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Bagaimana sahabat muslim? Itu mungkin karena mereka salah info saja. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.